Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa STP Syahid Surakarta yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dan kesejahteraan sampai dengan hari ini. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi tentang penyajian data statistik pariwisata. Penyajian data statistik pariwisata ini coba saya sampaikan dalam 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian data, subbab yang kedua adalah penggolongan data, dan terakhir kita akan membahas subbab tentang skala pengukuran data. Nah, sebelum kita mulai memasuki pengertian data atau subbab yang pertama, ada baiknya saya sampaikan dahulu mengenai pengantar tentang penyajian data statistik pariwisata. Rekan-rekan mahasiswi STP Syahid Surakarta, data statistik pariwisata itu sangat dibutuhkan dalam rangka menyusun rencana dan kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia. Bahkan data statistik pariwisata bisa memberikan gambaran mengenai peranan wisatawan, baik wisatawan mancanegara, peranan dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan nasional yang melakukan kunjungan ke luar negeri dengan maksud dan tujuan dalam rangka wisata religi, atau mungkin dalam rangka untuk tujuannya melakukan kegiatan hiburan dan rekreasi, ataupun kegiatan bisnis dalam rangka menyediakan barang dan jasa. Jadi data-data kegiatan pariwisata itu bisa dirangkum, bisa dipublikasikan dalam data statistik pariwisata. Rekan-rekan, data statistik pariwisata itu bisa menyajikan informasi mengenai perkembangan pariwisata di Indonesia saat ini, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, termasuk juga pengeluaran pemerintah yang dilakukan dalam rangka menumbuhkan perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Jadi dengan demikian data statistik pariwisata ini sangat penting, sehingga ada publikasi data statistik pariwisata yang bisa kita download untuk kepentingan kita, baik di bidang industri pariwisata maupun sektor-sektor pendukung yang lain. Maka data itu sangat membantu bagi pengambil keputusan pada akhirnya. Nah, rekan-rekan, publikasi data statistik pariwisata ini bisa memberikan informasi mengenai struktur konsumsi wisatawan. Data statistik pariwisata yang dipublikasikan bisa memberikan informasi mengenai nilai investasi di bidang pariwisata, termasuk pengeluaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Bahkan publikasi data statistik pariwisata itu bisa memberikan informasi mengenai struktur tenaga kerja yang terkait di bidang pariwisata. Misalnya saja di bidang usaha jasa penyediaan akomodasi, atau mungkin juga usaha penyediaan makanan dan minuman, serta usaha hiburan dan rekreasi. Kalau begitu, secara mendalam data statistik pariwisata bisa mengukur dinamika dan skala ekonomi, seperti misalnya dalam pembentukan PDB, produk domestik bruto, penciptaan lapangan kerja, atau mungkin juga penerimaan negara dari pajak dan retribusi,
termasuk juga kegiatan ekspor barang dan jasa sebagai efek dari kegiatan pariwisata. Nah, semua data-data itu dapat diakses dalam publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik maupun Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Nah, sekilas kita sudah punya gambaran bagaimana data-data itu disajikan sehingga bisa memberikan informasi kepada publik atau para pengambil keputusan atau para pihak yang berkepentingan terhadap data statistik pariwisata. Baik, kita akan masuk kepada slide yang kedua. Anda bisa lihat di slide kedua. Kalau begitu, dari sepanjang yang sudah saya jelaskan, apa itu data? Jadi perlu ada definisi tentang data. Lalu apakah setiap angka atau bilangan itu termasuk data statistik? Karena pada dasarnya tidak semua data itu adalah data statistik. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Pengertian data statistik. Anda bisa lihat, data adalah sekumpulan keterangan mengenai keadaan, kejadian atau gejala-gejala tertentu, baik yang berbentuk angka maupun yang tidak berbentuk angka. Jadi data itu bentuknya bisa angka, bisa bukan angka, karena data itu bisa memberikan keterangan. Data itu bisa berbicara. Oleh karena itu, sesuatu yang diketahui atau dianggap sebagai informasi dan memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu peristiwa dari persoalan yang diteliti, itu adalah data. Selanjutnya, pada materi hari ini saya akan sampaikan bahwa data statistik dalam hal ini adalah data yang berupa angka. Jadi pada penjelasan selanjutnya yang dimaksud data dalam materi ini adalah data statistik atau data berupa angka secara kuantitatif. Selanjutnya, kumpulan keterangan mengenai keadaan atau kejadian atau gejala tertentu yang tidak berupa angka kita sebut sebagai data kualitatif. Jadi data kualitatif itu merupakan data yang non-numerik. Akan menjadi data statistik, data kualitatif itu apabila dilakukan dengan menghitung atau melakukan kuantifikasi dengan cara memberikan kode atau label, sehingga data kualitatif itu bisa dikuantitatifkan atau bisa dilakukan operasi aritmatika. Kita lihat slide berikutnya. Data statistik adalah kumpulan keterangan mengenai keadaan, kejadian, atau gejala tertentu yang berupa angka saja. Dengan kata lain, data statistik adalah data berupa angka atau data kuantitatif yang bisa dihitung, bisa diukur dengan menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jadi data-data statistik itu bisa diolah secara matematis. Baik, kita lihat penggolongan data.